Kali ini Mimin bakal ngelanjutin alur cerita Big Mouth part ketiganya nih guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Kalau udah, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Di episode sebelumnya, saat 3 orang payah ini akan melakukan sidang, Chang Ho yang bersama seorang YouTuber kemudian melakukan siaran langsung. 예언 하나 할까요? Di sini Chang Ho memprediksi jaya-jaya bahwa pengadilan akan memutuskan kalau mereka tak bersalah. Namun ribuan orang berkomentar bahwa mereka sangat yakin kalau ketiga orang itu akan dipenjara. Bahkan ada satu orang yang berani taruhan. 내기는 사양할게요. 이렇게든 하세요. Miho yang ada di persidangan kemudian berkomentar dengan memakai nama orang lain kalau saat ini persidangan akan segera dimulai. Chang Ho meminta para penonton untuk fokus dengan perkataannya sekarang karena dia akan memprediksi jalannya persidangan. Ia bilang bahwa jaksa Choi akan membuat 3 pernyataan sebagai bukti kesalahan. Nah, bukti pertama yaitu ruang obrolan grup antara terdakwa dan juga korban. 당일 네 사람이 단체 톡방에서 나눈 대화입니다. Ternyata omongannya benar karena jaksa Choi telah membuat 1 dari 3 pernyataan di depan hakim. Miho berkomentar bahwa jaksa Choi telah menyerahkan ruang obrolan grup sebagai bukti. Orang-orang yang ada di pengadilan kemudian melihat siaran langsung untuk membuktikan prediksi si legenda. 빅마우스. Nah, bukti selanjutnya atau bukti yang kedua yaitu Jung Chaebong dan istri Profesor Seo ternyata berselingkuh. Sementara itu, Lee dan Profesor Seo terlibat konflik sengketa medis dan Dr. Han bersaing untuk menjadi penerus direktur rumah sakit dengan Profesor Seo. Itulah 3 pernyataan bohong yang mereka katakan kepada polisi. 자리를 놓고 네 맞습니다. 살해 독일하면 Jaksa Choi lalu mengatakan kalau mereka mempunyai banyak motif untuk membunuh Profesor Seo. Orang-orang sangat yakin kalau Big Mouth tidak mengarang karena dia tahu betul tentang kasus ini. 주장과 빅마우스의 예언이 100%. Nah, sekarang lanjut ke bukti yang ketiga. Chang Ho mengatakan kalau jaksa Choi akan menunjukkan bukti DNA kalau darah Profesor Seo ditemukan di tubuh dan juga pakaian terdakwa saat insiden itu terjadi. Hal itu dilakukan oleh para biadab ini untuk memikat pecundang dalam permainan kartu yang sudah direncanakan. Ibarat kata, mengalah untuk menang. Ji-hoon kemudian ditunjukkan oleh anak buahnya soal siaran langsung yang dilakukan oleh Chang Ho. Dan itu jelas membuatnya kesal. Ji-hoon lalu menyuruh anak buahnya untuk melacak keberadaan Chang Ho. Sekarang giliran Lee untuk maju sebagai terdakwa dan juga pengacara. Karena para pecundang siap untuk percaya, Lee akan menukar kartunya. Itu artinya dia akan membalikkan keadaan tentang lapor DNA. 뒤집는 거죠. 어떻게요? 심폐소생술. Lee kemudian menunjukkan sebuah video yang diambil dari seorang saksi setelah kecelakaan mobil itu terjadi. Dalam video tersebut, mereka berpura-pura panik dengan keadaan Profesor Seo. Padahal jelas-jelas mereka lah yang membunuhnya. Chang Ho mengatakan kalau mereka menaruh DNA mereka pada Profesor Seo di tempat umum dan tindakan itu sangat menjijikan. Chang Ho mengetahui semuanya karena ia sempat melihat rekaman video dashboard mobil saat kecelakaan itu terjadi. Sayangnya mereka mengambil rekaman itu dari Chang Ho dan mungkin mereka sudah menghancurkannya. 값을 놈들한테 뺏겼습니다. 그럼 벌써 폐기 처분했겠네. 야, 너 왜 운전을 그때? 자신들한테 Jaksa Choi kemudian meminta hakim untuk memberinya waktu istirahat hingga hakim pun menunda persidangan selama 30 menit. Mereka kemudian berkumpul di satu ruangan untuk membahas mengenai jalannya persidangan. Jaksa Choi memberitahu kalau anak buahnya tidak bisa melacak keberadaan Chang Ho karena ia menggunakan server internasional. 그 새끼 어떻게 우리 계획을 다 하는 거야? Saat itu, Ji-hoon mendapat telepon dari Hye-jin untuk segera menyerahkan surat cerai yang ia minta. Hye-jin kemudian memberitahu lokasinya saat ini yang berada di sebuah kafe tepat di seberang pengadilan. Jika sampai 20 menit Ji-hoon tidak datang, maka ia akan menemui Big Mouth. 나랑 얘기해주라! 이런 소리 하지 마. Dr. Han yang mengetahui itu menolak untuk bercerai. Namun ia langsung diam saat si Ji-hoon menghajarnya. 끝내 이 새끼야. Singkatnya, ia pun menemui Hye-jin dan langsung menukar surat cerai yang ia bawa dengan dokumen makalah Profesor Seo. Namun sebelum itu, ia sempat bertanya mengenai keberadaan Big Mouth. Setelah diberitahu lokasinya, ia pun menyuruh anak buahnya untuk memberitahu jaksa Choi agar segera mengarahkan para polisi guna menangkapnya. 박정호 소재지 확인했습니다. 용품도 17-4번지 폐공장. 바늘 전담팀. Sementara di sisi lain, Chang Ho menyinggung soal makalah Profesor Seo yang tidak diterbitkan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa mereka membunuhnya. Anehnya, ketiga orang ini malah dianggap tidak bersalah karena kurangnya bukti. Dan itu membuat semua orang menjadi geram atas putusan pengadilan. Namun Chang Ho sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Jadi dia mah santai aja. 그렇다고 진실을 외면할 순 없죠. 살해 도구뿐만 Sementara 아니라 itu kita diperlihatkan dengan para polisi yang sudah bersiap untuk menyergap Chang Ho. Namun setelah masuk ke dalam, mereka ternyata di prank guys. 어차피 각본을
왜 죽인 거죠? Saat tiga cecunguk ini ditanyai oleh media, tiba-tiba muncul sebuah mobil truk dengan menampilkan siaran langsung Chang Ho yang kembali menyinggung soal makalah Profesor Seo. 논문 이야기는 흥미롭긴 한데 우리 구독자분들의 주장만으로는 시청자들 혜진 씨 지금 장난해? Tanpa diduga, Chang Ho ternyata merekam pembicaraan Hyejin dan Ji-hoon yang membuktikan kalau motif pembunuhan mereka adalah makalah Profesor 남편이랑 Seo. 정채봉 이두근이 서 박사님 목졸라서 죽이는 거. 논문 내용이 틀리잖아. Di sini Ji-hoon sangat marah setelah tahu makalah yang diberikan oleh Hyejin adalah palsu. 아니다니까 장혜진. Anak buahnya kemudian memberitahu bahwa pembicaraan mereka direkam serta dipublikasikan. Menyaksikan hal itu, media kemudian menanyakan kebenaran tersebut kepada jaksa Choi. Setelah puas mempertontonkan kebusukan mereka di depan umum, Chang Ho kemudian muncul yang membuat semua orang terkejut. Duh, calon imam ganteng banget ya. Chang Ho lalu mendesak jaksa Choi untuk naik banding. Tentu ia tidak bisa menolak karena disaksikan oleh banyak orang. 이젠 증거 조작도 못하고 니들 손으로 얘들 깜빵. Chang Ho kemudian ditanya soal kebenarannya yang telah diculik. Saat dikurung di rumah sakit jiwa, Chang Ho didatangi oleh beberapa orang yang mencoba untuk membunuhnya. Dan orang itu adalah Gong Ji-hoon dan juga jaksa Choi. 영상에 나왔던 공지훈이랑 여기 최중락 검사입니다. Saat dikonfirmasi, ia pun membantah karena Chang Ho sudah membuat tuduhan palsu. 니들 만행 보고 세상에 밝혀질 테니까. Chang Ho berniat akan membawa bukti di persidangannya nanti kalau dia bukan Big Mouse. Tak lama setelah itu datang para polisi yang akan membawanya kembali ke penjara. Namun sebelum itu, Chang Ho sempat berpamitan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekatnya. Sebelum dibawa ke penjara, Sun Tae sempat memberitahu kalau Jerry ternyata masih hidup dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit. Jerry mungkin saja tahu identitas Big Mouse, maka dari itu ia pun meminta Sun Tae untuk segera menemuinya. Singkatnya, Sun Tae pergi ke rumah sakit untuk menemui Jerry. Namun karena Jerry masih belum sadar juga, ia pun akhirnya menyimpan surat di bawah bantalnya. Surat itu berisi rasa terima kasihnya Chang Ho kepada Jerry karena sudah menolongnya. Dan ia pun sangat bersyukur karena Jerry masih selamat. Tak lama setelah ia pergi, tiba-tiba seorang dokter mengambil surat tersebut. Dan secara mengejutkan, dokter itu ternyata memiliki tato di tangannya. Setelah tersadar, ia pun segera memberikan surat tersebut kepada Jerry. Namun tanpa diduga, Jerry langsung merobek surat tersebut. Sementara itu, wali kota Choi mengantarkan Hyejin ke bandara dan dia ternyata diminta untuk pergi meninggalkan jejak dengan tinggal di Amerika. Para tahanan terlihat senang menyambut kedatangan Chang Ho karena akhirnya pemimpin mereka kembali ke penjara. 여길 내 발로 들어온 이유는 간단해. 다음은 너니까. Saat sedang berkumpul, Chang Ho diberitahu jika saat ini penjara sedang kacau akibat munculnya penyakit mengerikan yang menyebar kepada tahanan. Tahanan yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Mereka menjadi menggila dan agresif hingga menyakiti beberapa dokter. Namun anehnya hal itu hanya terjadi kepada tahanan yang berkelakuan baik saja. 무당 불러다가 반려도 한번 벌려야 깜짝이야. Di tengah obrolan itu, Chang Ho diberitahu kalau ada pengunjung yang ingin bertemu. Nah, ternyata yang berkunjung itu adalah si Ji-hoon. Alasan ia menemuinya yaitu ingin mengajak Chang Ho berinvestigasi dengan membangun perumahan besar yang terletak di sebuah desa. Namun, ia harus menghancurkan desa itu jika ingin membangun perumahannya. Chang Ho jelas menolak ajakannya, dan dia pun akan menjadikan hal itu sebagai bukti untuk menjebloskannya ke dalam penjara. 너 깜빵 보낼 때 보탰을게. Sebelum pergi, Ji-hoon menegaskan kalau dia bukan dalang di balik pembunuhan Profesor Seo. Dan itu membuat Chang Ho penasaran karena Ji-hoon menolak untuk memberitahunya. Sementara di sisi lain, tiga orang ini menemui tetua untuk mengadukan masalah mereka. Namun di sini tetua sangat marah karena mereka dianggap sudah mengancamnya. 무죄를 받는 순간 회장님한테까지 불도. 협박을 하는구나. 아닙니다, 회장님. 어른. 내가 내린. Secara mengejutkan, wali kota Choi tiba-tiba datang sambil memberikan makalah Profesor Seo kepada tetua. 비밀 논문입니다. Nah, di sini akhirnya terungkap bahwa yang sudah merencanakan pembunuhan Profesor Seo adalah wali kota Choi. 하고 내라고 이 새끼야. Selain itu, ia juga yang sudah mengambil rekaman dashboard yang ada di mobil untuk melenyapkan satu-satunya barang bukti atas keterlibatannya. Ternyata omongan si iblis yang satu ini terbukti ada benarnya juga kalau dia gak terlibat. 짠이니까. Choi kemudian meminta mereka untuk menuruti perintahnya jika ingin selamat. 내가 시키는 대로 해.
Malam harinya kita diperlihatkan dengan seseorang yang sepertinya adalah Big Mouse. Orang itu lalu membuka brankas dan masuk ke dalamnya. Ternyata orang itu adalah wali kota Choi, guys. Ntar dulu, wali kota Choi masih belum kebukti kalau dia itu beneran Big Mouse, guys. Kenapa? Karena masih belum dijelasin gimana caranya dia nyimpen kartu tarot di Alkitab. Ya kali bolak-balik ke penjara cuma buat naruh kartu tarot. Mikir atuh. Terus juga gimana caranya dia tahu soal apa yang direncanain sama si Chang Ho. Gimana omongan Mimin, lumayan masuk akal gak? Beralih ke sisi lain, saat itu Miho dibuat terkejut setelah melihat Dr. Hong ada di sana. Nah, dia ini adalah orang yang sudah membantu Miho untuk mengecek darah si pasien yang mati kemarin saat di badan forensik. Dr. Hyun kemudian menunjukkan hasil analisis darah dari pasien yang terbukti tidak ada hal yang mencurigakan. 아무 이상 없네요. 죄송합니다. 유가족분들께 제가 Pada akhirnya, ia pun dikeluarkan dari rumah sakit karena dianggap tidak layak bekerja di sini. 사표 제출하세요. Sementara itu, Chang Ho terlihat pergi ke bilik pengakuan untuk meminta Big Mouse menemuinya tepat di jam 8 malam. Saat itu terlihat para tahanan yang sedang diambil sampel darahnya oleh pihak rumah sakit. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja seorang tahanan muntah darah yang membuat semua orang menjadi panik. Saat waktu hampir menunjukkan pukul 8 malam, Chang Ho kemudian pergi ke bilik pengakuan untuk mengambil kartu tarot. 놈이 Setelah itu, ia pun duduk sambil menunggu kedatangan Big Mouse. Tepat jam 8 malam, Big Mouse akhirnya datang menemui Chang Ho. Namun sayang guys, episodenya udahan coba, parah sih. Kalian pasti penasaran kan siapa Big Mouse yang asli? Sama Mimin juga, dikira enggak apa? Oh iya, Mimin mau tanya nih, kalian pengen Mimin rangkumannya seminggu sekali tapi durasinya lumayan lama? Apa seminggu 2 kali tapi durasinya cepat? Jawab di kolom komentar ya. Ya udah segitu dulu ya rangkuman ceritanya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Kita lanjut besok lagi. Dadah. 다음은 너니까.